Setum Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas Jupiter. Kembali lagi bertemu dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan Kak Tiara. Adik-adik tetap semangat ya. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang bentuk tulang, jenis sendi, dan otot pada manusia. Setelah materi sebelumnya, kita membahas tentang rangka dan jenis-jenis tulang yang ada di tubuh kalian. Sekarang kita mau bahas tulang dulu. Adik-adik udah tahu nama-nama tulang-tulangnya, tapi bentuknya itu kan beda-beda ya, dari mulai tulang kepala yang ada di rangka kepala, ada di rangka badan, dan ada di rangka anggota gerak, bentuknya berbeda-beda. Ya. Nah, jadi bentuk tulang pada manusia itu ada 4 jenis. Nah, ada tulang berbentuk pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan selain 3 jenis tulang ini termasuk ke dalam kategori tulang tidak beraturan. Apa sih itu semua? Mari kita bahas ya satu persatu adik-adik. Yang pertama yaitu tulang pipa. Nah, tulang pipa ini bentuknya menyerupai pipa, jadi berbentuk silinder atau nama lainnya silinder itu adalah tabung. Jadi seperti pipa, adik-adik tahu pipa yang untuk air, pipa air. Nah, itu adanya di tulang lengan dan ada di tulang paha. Nah, bagian ujungnya itu membesar seperti bongkol. Jadi di ujung sebelah sini, di atasnya itu seperti bongkol. Jadi di sebelah sini dan di dekat paha, antara paha sama pinggul dan pinggang adik-adik itu ada seperti bongkol atau benjolan tulang. Nah, itu karena bagian ujung tulangnya itu membesar. Ini contohnya di tulang paha, tulang lengan atas, tulang kering, tulang betis, ruas jari tangan atau jari kaki, dan tulang pengumpil serta tulang hasta. Selanjutnya yaitu tulang pipih. Ya, jadi pipih itu artinya gepeng, jadi bentuk tulangnya kayak lempengan. Nah, itu ada di tulang dada. Tipis kan nih tulang dada yang tengahnya itu sama tulang belikat. Kalau tulang belikat itu lebih pipih lagi, lebih gepeng yang ada di belakang sini ya. Selanjutnya ada tulang pendek. Nah, tulang pendek ini jadi tulangnya itu ya sama seperti namanya. Jadi ukurannya itu pendek-pendek. Contohnya ada di ruas tulang belakang, pangkal lengan, dan pangkal kaki. Selanjutnya, yang tidak masuk ke dalam 3 kategori jenis tulang yang sudah kakak sebutkan tadi, masuk ke dalam tulang tidak beraturan. Itu artinya tulangnya bentuknya beda deh pokoknya gitu ya. Nah, contoh-contohnya itu tulang wajah dan tulang yang terdapat pada ruas tulang belakang. Jadi bentuknya beda-beda dan kecil-kecil. Ini termasuk tulang rahang ya. Nah, itu kalau berdasarkan bentuknya. Ada juga jenis tulang yang berdasarkan zat penyusunnya. Jadi tulang itu zat penyusunnya ada yang berisi zat kapur dan ada yang zat kapurnya itu sedikit. Nah, zat kapur yang banyak itu ada kalsiumnya, itu contohnya ada di tulang anggota gerak dan tulang belakang. Kalau yang zat kapurnya sedikit itu disebutnya tulang rawan karena bersifat lebih lentur. Nah, itu contohnya adalah cuping hidung di sini dan di daun telinga. Makanya daun telinga kita itu lebih lentur. Selanjutnya, kita akan mempelajari jenis sendi. Di sini ada sendi putar, sendi peluru, sendi kondiloid, sendi luncur, sendi pelana, dan sendi engsel. Sebelum kita bahas jenis sendinya, sendi itu apa sih Kak Tiara?
Nah, sendi itu adalah pertemuan antara tulang-tulang. Jadi, tulang yang satu jika bertemu dengan tulang lainnya itu dinamakan sendi. Nah, sendi yang pertama yang akan kita bahas itu adalah sendi putar. Contohnya itu ada di antara tulang leher dan tulang tengkorak. Jadi di sini ya. Nah, itu sendinya ini dapat digerakkan secara memutar, makanya dinamakan sendi putar. Nah, sendi yang kedua itu adalah sendi peluru. Nih, contohnya ada di antara tulang paha dan tulang panggul. Jadi, sendi peluru ini bentuknya ada yang bulat seperti ini, berbentuk seperti bola, dan ada yang berbentuk seperti mangkuk. Nah, dua tulang yang berbentuk bola dan mangkuk ini kalau ketemu jadi bentuknya seperti peluru, makanya disebutnya sendi peluru. Selanjutnya kita bahas sendi engsel. Mungkin adik-adik pernah dengar kata-kata engsel pintu. Nah, engsel pintu tuh yang ada di balik pintu yang bisa membuat pintu itu terbuka dan tertutup, yang ada di pojok-pojoknya. Nah, jadi engsel itu apa sih? Nah, sendi engsel ini artinya dia tulangnya ini hanya bisa digerakkan ke satu arah saja. Misalnya itu ada di tulang lengan atas dan tulang hasta. Jadi ada di siku ini ya. Jadi hanya satu aja geraknya. Kalau mau ke atas, ke depan, tapi nggak bisa nih sampai ke belakang lagi, ya kan? Nah, selanjutnya kita bahas sendi pelana. Sendi pelana itu contohnya ada antara telapak tangan dan ibu jari. Nih di sini. Itu bisa digerakkan dua arah. Satu, dua. Kayak gitu ya. Bentuknya seperti pelana. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas sendi geser atau namanya sendi luncur. Nah, kalau sendi geser ini adanya di tulang pergelangan kaki contohnya. Makanya kalau pemain bola ataupun olahraga yang cukup ekstrim itu bisa menimbulkan kalau ada kesalahan bisa menimbulkan pergeseran sendi yang itu posisinya ada di antara pergelangan kaki. Nah, itu kenapa disebut namanya sendi geser, karena geraknya hanya bisa bergeser. Selanjutnya, kita akan membahas otot. Otot menempel pada rangka atau tulang dan berperan untuk menggerakkan tulang. Otot disebut juga sebagai alat gerak aktif. Jadi di video sebelumnya kakak sudah bilang kalau tulang itu adalah alat gerak pasif, sedangkan yang menggerakkannya dan mengaktifkannya adalah sendi dan otot. Nah, kenapa seperti itu? Karena otot memiliki cara kerja yang bisa membesar, memendek, dan mengeras sehingga tulang ini bisa tertarik dan dapat bergerak. Nah, ini ada contohnya otot di lengan atas, yaitu ada otot biceps dan otot triceps. Jadi, kalau otot biceps itu dia kerjanya itu kalau kita lagi mengangkat lengan, dia akan memendek ototnya, sedangkan otot triceps ini akan memanjang. Dan sebaliknya, kalau tangannya diluruskan, otot bicepsnya akan memanjang dan otot tricepsnya akan memendek. Nah, seperti itu adik-adik. Otot itu tidak hanya ada di sini ya, tapi ada sebagai pembungkus tulang-tulang lainnya. Semoga bisa dipahami. Setelah ini kita akan ada review sedikit tentang materi rangka, sendi, dan otot. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.